Kalau kita ngomong rookie year yang diem-diem tapi ngeri di Formula One, mungkin salah satu nama yang muncul adalah Fernando Alonso di musim 2001. Sebenarnya bukan karena dia dapat podium, bukan karena dia menang balapan, apalagi dapat gelar, tapi karena apa yang dia lakuin sama mobil yang sebenarnya bukan mobil unggulan. Sebelum masuk ke Formula One, Alonso tuh sebenarnya udah nyuri perhatian di level junior. Di tahun 2000, di balapan terakhir internasional Formula 3000 di Spa, dia tuh tampil luar biasa banget. Dia dapat pole position, terus fastest lap dengan selisih hampir 1 detik, terus dia juga menang dengan selisih 15 detik di depan dari pembalap lain. Di sirkuit kayak Spa, hal kayak gini tuh bukan sebuah kebetulan, tapi bisa jadi salah satu cara kita nilai skill seorang driver. Di saat itu, salah satu orang yang merhatiin balapan itu adalah Paul Stoddart. Saat itu Stoddart belum jadi figur yang dikenal luas di kalangan Formula One, tapi dia udah berkecimpung di dunia balap dan lagi nyari jalan supaya bisa beli tim Formula One. F3000 di Spa di tahun 2000 tuh bisa dibilang itulah momen di mana Fernando Alonso masuk ke radarnya Paul Stoddart. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Stoddart akhirnya beli tim Formula One Minardi di Desember tahun 2000. Masalahnya waktu itu tuh timingnya tuh mepet banget dari dia beli tim Minardi sampai ke balapan pembuka di musim 2001. Minardi itu cuma punya waktu sekitar 6 minggu sampai balapan pertama di Australia musim 2001. 6 minggu tuh sebenarnya waktu yang singkat banget buat nyelamatin tim, ngebangun mobil, mastiin semuanya berjalan dengan lancar dan mereka bisa terbang ke Melbourne dan balapan di sana buat awal musim 2001. Di tengah hektiknya Minardi saat itu ternyata ada satu hal yang menguntungkan buat Minardi, Fernando Alonso. Tapi emang sebenarnya dia udah sempet jadi test drivernya Minardi dan emang dikenal sebagai pembalap yang bukan cuma cepet tapi ngerti sama hal teknis. Dan mungkin ini yang penting buat Minardi juga ya. Alonso tuh bukan tipe pembalap yang cuma datang, duduk manis dan terima mobil yang udah jadi aja. Kalau menurut Stoddart, Alonso tuh terlibat langsung di pabrik, ikut kerja bareng mekanik. Dan ini sebenarnya bukan Minardi yang minta ya, ini kemauan Fernando Alonso sendiri. Dan buat tim kayak Minardi saat itu, hal kayak gini tuh nilai plus banget sebenarnya. Technically Minardi tuh hampir nggak punya waktu yang cukup buat tes yang proper. Mereka cuma sempat ngelakuin quick shakedown di Fiorano, itu pun di lintasan lurus. Jadi nggak ada tuh simulasi balapan yang proper, setup window yang ideal, semuanya itu nggak ada. Jadi mereka berangkat ke Australia itu dengan satu tujuan, mobil bisa balapan dan bisa finish. Di sesi latihan bebas pertama di musim 2001, Alonso tuh bikin orang pada ngelirik, karena dia bisa nempatin mobil Minardi di P17. Terus pas kualifikasi, Alonso ada di posisi ke-19. Lagi-lagi ini tuh di atas ekspektasinya Minardi. Tapi yang paling penting ada di race day-nya, di hari Minggu. Terus pas di debut balapannya Alonso, dia tuh bawa mobil Minardi tanpa power steering. Tapi dengan segala keterbatasannya, Alonso akhirnya bisa bawa mobil finish di posisi ke-12. Buat tim besar mungkin posisi ke-12 nggak berarti apa-apa ya, tapi buat Minardi dan Alonso di awal musim 2001 ini tuh something. Selesai balapan nih, suasana di garasi Minardi tuh bukan cuma seneng, tapi emosional. Banyak mekanik yang nangis karena mereka ngira tim ini tuh bakal bangkrut di tahun sebelumnya. Dan di awal musim 2001 mereka bukan cuma hadir doang di grid, tapi mereka bisa nyelesain balapan dengan hasil yang bisa dibilang oke. Dan salah satu center of attention dari semua hal itu adalah pembalap berumur 19 tahun, Fernando Alonso. Sepanjang musim 2001, pola ini tuh terus berulang. Alonso bisa ngebawa mobil Minardi di posisi yang lebih tinggi dari kemampuan mobilnya. Kualifikasi di P18 tuh jadi kayak habitnya Alonso. Karena buat beberapa orang, realistisnya Minardi tuh start dari posisi paling belakang. Waktu itu teammate-nya Alonso itu Tarso Marquez, pembalap yang sebenarnya tuh udah berpengalaman dan pernah balapan juga di F1 sebelumnya. Tapi kalau kita lihat hasil kualifikasinya, Alonso tuh jauh lebih unggul. Dan ini bisa dilihat sebagai konsistensi Alonso dan kemampuan dia buat tampil maksimal setiap ada di dalam mobil. Marquez tuh pernah bilang kalau Alonso tuh punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Misalnya balance mobil tuh lagi jelek, Alonso tuh bisa nyesuaiin gaya nyetirnya dan bikin mobilnya tuh tetap kencang. Dia bisa ngasih performa yang bagus walaupun secara realistis mobilnya tuh bisa dibilang kurang kompetitif. Dan yang hebatnya lagi, Alonso tuh bisa ngejaga itu sepanjang balapan, bukan cuma dalam 1-2 lap doang. Di setengah akhir musim, Alex Albon tuh masuk buat ngegantiin Marquez. Dan dari situ ada satu cerita paling terkenal tentang rookie year-nya Alonso. Di tes Monza sebelum Yung debut, Alonso tuh hampir seharian duduk di garasi karena masalah teknis. Yung sendiri tuh hari itu ngelakuin beberapa program tes dan ngerasa waktu yang dia dapat tuh udah cukup bagus. Sebelum tesnya selesai, akhirnya Alonso bisa ke track dan ngelakuin satu run. Hasilnya Alonso tuh 1 detik lebih cepat dari Yung. Dan Yung tuh bilang seinget dia, Alonso tuh keluar bukan pakai setup low fuel yang bisa bikin mobil tuh lebih kencang. Buat Yung itu momen yang langsung ngerubah cara dia ngelihat Alonso. Alonso tuh bukan pembalap yang cepet doang, tapi pembalap yang bisa perform di segala kondisi. Puncaknya rookie year Alonso mungkin datang di balapan terakhir di musim 2001 di Suzuka. Di akhir musim itu sebenarnya udah clear kalau dia bakalan ninggalin Minardi. Biasanya di momen kayak gini tuh jadi kayak kesempatan perpisahan dengan ngasih driver setup kayak lagi kualifikasi. Tapi karena miskomunikasi di dalam tim, rencana ini tuh gagal. Bukannya kecewa dan pasrah aja, tapi Fernando Alonso tuh ngejadiin momen ini sebagai momen pembuktian. Panjang race tuh dia bener-bener totalitas banget deh, seolah-olah kayak setiap lap itu tuh lagi kualifikasi. Dan hasilnya emang nggak bohong, dia bisa finish di P11 dan ngalahin mobil-mobil yang secara teknis lebih unggul dari dia. Buat Minardi bisa dibilang itu sebagai penutup musim yang baik. Dan buat Alonso itu jadi kayak statement terakhir dia di Minardi di musim debutnya. Walaupun Alonso nggak dapat podium, nggak dapat poin, tapi semua orang yang kerja bareng Alonso
Alonso tahu satu hal. Alonso tuh spesial, dia bukan cuma cepet tapi ngerti teknis, konsisten, dan punya mental yang jarang dimilikin sama rookie lainnya. Dan dari musim debutnya, fondasi Fernando Alonso tuh dibangun. Bukan cuma sebagai wonderkid instan, tapi sebagai pembalap yang bisa maksimalin apa yang dia pegang. Dan hal ini kayaknya yang menjadi ciri khas Fernando Alonso sepanjang karirnya di Formula One.